Ya, aplikasi pinjaman online Kredipo di tahun 2025 ini makin rutin dan gencarnya menurunkan DC lapangan, terkhusus kepada nasabah ataupun debitur yang telat bayar dan juga gagal bayar. Hal ini diakui oleh banyak orang yang memiliki utang di aplikasi pinjaman online resmi Kredipo. Jadi si DC lapangan ini datang, bahkan sebelum datang pun biasanya kan mereka melakukan panggilan telepon. Nah, panggilan telepon itu hingga dalam satu harinya bisa nyampe 30 kali. Wah, jadi ini lumayan risih banget ya DC lapangan dari Kredipo ini. Bahkan nih, ketika si desa lapangan ini mendatangi nasabah yang galbay, mereka itu berjanji akan datang lagi setelah waktu 3 hari. Ya, berselang 3 hari kemudian ternyata mereka benar-benar datang, padahal ketika mereka berjanji mau datang 3 hari lagi, setelah mereka datang pada waktu itu, sudah dikatakan oleh nasabah yang galbay ini bahwa tidak ada uang, tidak ada kepastian memiliki uang untuk membayar cicilan, mau seminggu lagi, mau sebulan lagi, tapi mereka tidak mau tahu. Tetap mereka janji setelah 3 hari kemudian akan datang lagi. Alhasil ternyata hal itu memang benar-benar terjadi dengan desa lapangan yang orangnya ini berbeda. Jadi si desa lapangan yang diturunkan oleh aplikasi Kredipo ini adalah yang paling sering ya, tapi DC yang pertama, yang kedua, yang ketiga, hingga 4 kali pun itu orangnya berbeda-beda. Jadi ya, itulah di tahun 2025 DC lapangan dari Kredipo adalah yang paling gencar-gencarnya mendatangi nasabah yang gagal bayar. Seperti yang kita ketahui di aplikasi Google Play Store sendiri, Kredipo ini adalah salah satu aplikasi yang memiliki pelanggan hingga 50 juta orang termasuk aku laku ya. Aku laku dan Kredipo ini hingga 50 juta pengguna. Jadi kalau kita bandingkan dengan ada Kami, Easycash, dan pinjol lainnya, itu paling besar juga nyampe 10 juta pengguna. Kenapa Kredipo dan Aku Laku ini terbesar hingga 50 juta download ataupun pengguna? Karena aplikasi pinjol ini bukan hanya sekedar pinjaman online, tapi kita bisa kredit barang seperti HP menggunakan Aku Laku dan juga Kredipo. Nah, jadi untuk aplikasi pinjaman online yang sudah 50 juta download ataupun pengguna seperti ini, tentunya DC lapangannya ini banyak dan mereka sangat serius untuk melakukan penagihan terhadap nasabah yang gagal bayar, terkhusus ini yang berada di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, dan Tangerang, juga Depok, Bekasi itu didatangi. Bahkan kemarin juga ada yang di luar Jabodetabek yaitu Purwokerto, itu didatangi DC lapangan dari DC Kredipo itu sendiri. Nah, maka dari itulah kalau misalnya pinjam uang di aplikasi Kredipo ini harus waspada juga, dan setidaknya kita harus mengetahui juga jadwal dari si desa lapangan ini akan datang ataupun juga ada hari liburnya. Nah, jadi di sini desa lapangan dari aplikasi pinjol Kredipo ini biasanya mereka waktu menagihnya itu mulai dari hari Senin hingga hari Sabtu. Biasanya di hari Minggu itu mereka libur karena memang aturan dari OJK tidak diperbolehkan desa lapangan yang dimiliki oleh aplikasi pinjol resmi itu melakukan penagihan. Jadi sudah dapat dipastikan hari Minggu tidak mungkin ada penagihan dari desa lapangan. Jika hal itu pun ada, misalnya itu berarti mereka sudah melakukan pelanggaran terhadap aturan yang diterapkan oleh OJK. Kemudian juga dari segi waktu jam penagihan itu dimulai dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Jadi kalau misalnya sudah lebih lewat dari jam 8 malam, yaitu mereka ya bisa kena sanksi karena mereka sudah menyalahi aturan dari OJK itu sendiri. Maka dari itu setidaknya di sini kita bisa tahu ya, hari Minggu mereka tidak akan datang untuk menagih, dan di atas jam 8 malam mereka tidak akan datang untuk melakukan penagihan terhadap nasabah yang gagal bayar yang pinjamannya besar sekalipun. Namun jika pemirsa yang memiliki utang di aplikasi pinjaman online yang resmi yang gagal bayar ini ya, itu ketika ada intimidasi misalnya mulai dari suara, mulai dari panggilan telepon ataupun juga dari pesan WhatsApp yang ada kata-kata kasar, itu jangan dihapus ya, itu jangan dihapus. Nanti kalau misalnya suatu saat ada masalah itu bisa menjadi bukti kenapa mereka bisa melakukan hal tersebut. Biasanya ketika si desa lapangan ini
melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, baik itu dari ucapan, kata-kata kasar, maka mereka akan merasa bersalah dan akan berpikir lagi ketika mau mendatangi si nasabah yang galbay manapun. Nah, maka dari itulah ketika ada kata-kata yang di luar batas, itu di WhatsApp jangan dihapus. Itu bisa menjadi bukti suatu saat misalnya ada sesuatu hal yang tidak diinginkan yang bisa dilaporkan. Nah, jadi kalau misalnya kita gagal bayar, apakah bisa terkena hukuman penjara? Bisakah kita dipidana? Jawabannya tidak ya, itu sudah ada pasalnya. Jadi orang yang melakukan pinjaman di aplikasi pinjol ataupun di lembaga manapun, suatu saat si orang yang meminjam, si debitur nasabah yang meminjam tersebut, sekalipun telat bayar, sekalipun gagal bayar, itu tidak dapat dipidana. Itu sudah dijamin ya. Orang yang melakukan pinjaman, suatu saat mereka tidak sanggup untuk membayar, entah itu telat bayar, gagal bayar, tidak bisa dipidana. Hanya saja mereka bisa dilaporkan ke OJK, nanti slik OJK-nya jelek ataupun ditambahkan ke daftar hitam. Nah, sebelum tahun 2025 itu sekitar 2023 ke bawah ya, itu sebenarnya orang-orang yang gagal bayar, yang slik OJK-nya jelek, sebenarnya itu tidak bisa melakukan pinjaman ataupun kredit barang. Tapi menurut dari OJK sendiri, mulai sekarang itu ketika slik OJK kita jelek, kita itu bisa tetap melakukan pinjaman online ataupun pinjaman di lembaga manapun, bahkan KPR ya, kredit pemilikan rumah juga. Bagi yang galbay, yang memiliki tunggakan di aplikasi pinjol, itu tetap bisa melakukan yang namanya kredit rumah, yaitu KPR. Jadi sekarang itu orang yang slik OJK-nya jelek pun masih bisa melakukan kredit, entah itu barang ya, ataupun sebuah tempat, bahkan pinjaman online lagi. Ya mungkin inilah yang menyebabkan banyak orang yang gagal bayar nyampe banyak banget ya, hingga lebih dari 8 aplikasi pinjol gagal bayar, tapi mereka tenang-tenang aja. Maka dari itulah setidaknya di sini kita tahu waktu-waktu mereka untuk menagih dan hari liburnya kapan, kemudian juga aturan-aturan yang diterapkan oleh OJK. Jika ada di sini desa lapangan yang berkelakuan melebihi batas yang tidak diinginkan ataupun ya yang tidak sesuai dengan aturan yang diterapkan oleh OJK, ya itu juga bisa dilaporkan. Jadi setidaknya meskipun orang yang gagal bayar tidak sepenuhnya salah. Ya namun setidaknya kalau misalnya kita punya ya simpanan bisa disisihkan lah ya untuk membayar sisa tagihannya, dan ketika didatangi desa lapangan itu terima aja dan bisa bernegosiasi. Kalau misalnya mepet-mepet banget ya minta keringan bunga dan juga keringanan denda, ataupun bahkan sekalipun denda dan bunganya itu bisa sebenarnya dihilangkan karena mereka biasanya menyetujui hal tersebut kalau misalnya mepet-mepet banget. Namun hal itu jarang-jarang terjadi, ada persetujuan ya kalau denda dan bunganya ini langsung dihilangkan semua, karena soalnya dari DC-nya ini berganti-ganti. Itu sih yang menjadi masalah. Tapi kalau misalnya kita usahakan untuk meminta dihilangkan dan dendanya ini nggak ada gitu ya, cuma bayar tagihan pokoknya aja, sebenarnya itu bisa. Daripada mungkin mereka juga berpikir daripada enggak bayar cicilannya, tagihannya sama sekali. Namun intinya yang galbay pun gak usah takut ya, selama kita jujur dengan semua keadaan, karena gagal bayar bukanlah sebuah keinginan yang disengaja. Memang karena keadaan ya yang seperti itu, yang tidak bisa dipaksakan. Kalau misalnya memang tidak ada ya nggak ada, mau gimana lagi. Tapi usahakan kalau misalnya ada ya simpanan ataupun ada uang yang bisa dipakai dulu, ya setidaknya itu bisa dibayar dulu, dan jangan sampai gali lubang tutup lubang, apalagi di pinjol-pinjol yang ilegal ya. Yang ilegal itu biasanya mereka akan menyebarkan data. Tapi tenang aja, untuk yang pinjol resmi ini tidak bakalan menyebarkan data.